dengan kami yang kasih tidak. Kami hanya siapkan kalau keluarga ini sepatu. Ini yang untuk kalau tidak keluarga. Sedangkan yang di sini itu ada konspirasi, tapi keras. Itu menurut kami. Jadi saya cerita nanti Bapak yang membahasakan yang benarnya seperti apa. Dan inilah kehadiran kami. Akhirnya terima kasih dan waktu saya kembalikan. Wow. Baik, perkenalkan. Kesepakatan yang tadi Bapak sampaikan itu dengan betul. Dan malam juga seperti di Jepang. Saya sudah kasih gambaran kecil buat Bapak. Tapi sekarang Bapak bikin ini, mana yang terang kampung, mana yang pokok ini. Bapak harus kasih tahu. Contohnya ini terang kampung. Ini pokok belis dia sampai terakhir batu tahu. Terus yang lain-lain itu masuk pada Sofi. Nah sekarang Bapak susun naik ini untuk apa? Makanya itu yang tadi malam saya sampaikan bahwa semua tempat itu Bapak harus ikuti. Ternyata sampai di sini begini. Jadi Bapak jangan kurang hati, saya minta maaf memang. Bapak harus bisa saja. Yang pokok belis itu yang mana, air susu yang mana, batu pelat yang mana. Terus mana itu yang jadi masuk minta. Salah kampung pakai amplop. Jadi masuk minta itu yang mana? Bapak kan sih. Waktu saya kembali. Baik, terima kasih. Yang tadi itu memang ada satu yang sebenarnya dipisahkan. Sedangkan antara terang kampung itu maksud kami yang gung ini terang kampung, yang pokok ini pokok. Lalu yang tadi kami di sana keluar ke banyak yang masuk ini ya ini bukan saja tahun lalu itu tidak janji bagi kami, jadi kami tidak siap. Perusahaan saja itu tidak janji bagi kami, jadi kami tidak siap. Kami datang itu yang anggap saja sudah datang minta jadi pelaksanaan orang kampung saja yang akan kami lakukan. Tetapi andai kata saja di kesempatan ini masuk ini itu khususkan ya memang kalau dari sini sampai itu satu hari, tetapi kami bisa berupaya mungkin sepanjang hari ini
kami ini. Kira itu yang kami terima kasih waktu saya kembali. Saya tambah satu yang dimaksudkan misalnya saja, yaitu kira-kira sekitar apa itu juga kalau misalnya itu kami harus tinggi kalau hari ini sampai dengan malam besok kami tidak berhenti, mungkin ada waktu yang Ya baik, seperti yang Bapak ngomong itu, waktu rapat pertama di rumah bawah itu orang tua yang tertua di kampung Sibuk itu yang antar turun jadi masuk itu. Seperti orang yang tertua di kampung Sibuk itu yang kampung antar turun jadi masuk itu. Bukan saya tidak ngomong. Jadi itu ya, kalau ada masuk keluar, dia tak tersendiri bahwa ini masuk itu. Baru kita ngomong lagi di saat ini. baik, terima kasih. Yang benar, kami salah menduga, jadi kami hari ini kami tidak siap, terbuka saja, kami tidak berbelit, kami salah menduga. Saya kira ada menduga itu yang khusus pada adat dan kampung. Tapi kalau itu bisa hanya apa yang saya hormati, kami ini kegiatan saat itu semua ini kami tulis baru kami pegang. Kita hanya ngomong saja ini kami bisa lupa. Ngomong saja Bapak. Tidak tulisan dari kami bisa lupa. Saya kira ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Jadi memang gitu. Orang bilang kan padang dan beralam, duduk lagi kan itu. Kita di sini ada di Kelana. Tetapi itu pun bagian dari apa mama dari Subo. Nama saja mama dari Subo. Jadi dari dua perbedaan ini, mari kita coba cari jalan keluarnya. Apa dua juga? Kita cari jalan keluarnya. Sehingga nanti jalan keluar yang ditempuh itu masih ada lagi, maka itu yang nanti kedua tiga nanti sepakat pulang. Gitu. Apa atas? Saya bisa lupa. Ini Pak Media. Pak Nathan bilang tadi ini batu plastik. Yang mana? Yang ini.
Ini mesti ada satu. Air susu. Ini mesti ada satu. Terus langsung bisa terang kampung yang mana? Saya bisa atur. Langsung bisa terang kampung. Terus ini adalah tambahan dari ini sesuatu yang saya dominkan. Begitu. Yang kosong ini bisa terima, saat itu bisa tidak. Mau juga silakan. Nah, dari kami hanya kalau yang orang tua yang hidup itu ya hari ini tidak bisa kami jangkau. Tapi kalau keluarga di Kolana menyetujui kami cari itu bisa. Kami ini terbuka saja. Kami tidak apa berbeda. Kami tidak ada bisa tapi itu pendapat dari kami. Jadi hanya satu yang kami tahu ini sebetulnya waktu itu yang seperti ini tertulis kami pegang dulu. Saya tidak tulis. Jadi kami buka. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Jadi waktu itu kan saya sombong karena orang tua dan sebuah sama setelah kampung dan ngobrol bahasanya jelaskan cara terbuka begitu. Kalau memang di situ sana ada gontanan, ada gol Makassar, itu yang barat terjadi masuk kita. Kalau kita di sini gontanan, kalau di atas itu gol Makassar. Kalau itu ada, itu yang barat terjadi masuk kita. Bukan saya juga ngomong dengan orang tua dan karena bapak kurang memahami, sehingga saya buka polos. Seperti yang saya omong. Kalau memang di kampung sana ada gong Makassar, itu baratan pakai masuk itu. Kemudian yang air susu itu, saya rasa kita baru masuk pakai suka sengoto. Bukan kalau kita suka baru. Jadi seandainya kalau memang ini kita omong, ini mati baru bisa terang kampung. Kalau ini belum bisa terang kampung, minta maaf. Ya. Itu yang pertama. Kalau ini barang masuk proses belis itu, kalau memang ada kosong nanti baru kita angkat. Tapi saya mau baru ini gimana ini bisa. Kalau saya belum bisa terang kampung. Ini semua saya omong habis, bukan tidak omong. Nathan berdua. Itu begitu. Jadi bapak-bapak datang, kalau nama sama, dan di Kemaga yang kurang hati, kita bagaimana saling kita pikir baik-baik buat kita masuk pada masuknya. Kalau saya mau fakta yang satu tidak kuat untuk masuknya, nanti kita kalau ngobrol yang rasa kasihan ya bisa tambah satu dua.
Ya, kita dulu omong ini habis, mati dulu baru kita omong yang lain. Waktu saya kembali. Terima kasih yang jelas yang sudah kami miliki itu kalau misalnya Berminta itu itu tunda itu memang kami tidak siap, tapi itu tanggung jawab kami. tapi kalau ini hari Cepat atau lama kami tidak kami ya akan kami selesaikan. ini Om itu habis. itu Nanti kan kita besok mau lain lagi tuh. Jadi orang di sini tuh om itu yang aku maksudkan itu memang kami itu hati tidak kami siap. pengen Jadi tunda itu bisa yang jelasnya itu kami punya ini tanggung hari jawab. kami Kami sebagai beri warga itu tanggung jawab kami. Nanti bisa kami kami akan memiliki memenuhi punya keluarga maksud yang ada. di kelas. Setelah itu terima kasih Pak. Besok atau lusa atau cepat atau lambat kami akan selesaikan begitu. Om begitu Pak habis itu waktu Nah, kalau begitu, Bapak Nathan, itu dia akan ngombe. Bapak Kalau banyak kalau sedikit ini boleh. kalau tidak susah besok juga ada. Nanti pegangan kosong bawa ke juga. Pokoknya Bapak usahakan supaya mau tambah beli pas mau makan. Pasal terus. Ada pasti jalan terbuka, ada kenapa yang tidak ada. Itu tidak bisa. Mesti ada jalan terbuka. Karena menternya sudah. Ya, sudah. Apa bukan? Ya, ini Bapak Nathan suatur. Bapak Nathan, bagaimana? Silakan. Ini yang ini deh. Ya, sudah habis. Sekarang kita masuk di dokumen Bapak. Bapak jangan malu. Biasa ada titik begitu. Tapi pada akhirnya jangan tahu. Jadi sekarang kita dulu ngomong yang kosong itu kira-kira kapan baru Bapak bisa? Ya itu air susu itu mok bukan dong itu mok. Kira-kira kapan baru Bapak datang yang kosong itu isi? Itu yang kita udah ngomong kasih mati bahwa kita pindah ke masuk itu dalam kampung. Dan untuk itu juga akan kalau ada sekarang di sini itu kami sudah supaya jadi kapan itu kami tidak tentukan waktunya kan, tapi 1 tahun baru bisa kami itu ya itu yang kami sampaikan dan terima kasih waktu Ya baik, karena Bapak sudah jaga tahu kapan Bapak datang dari saya kasih Bapak. Jadi berarti
pembicaraan menyangkut dengan adat dia berarti karena di depan sudah ada batu pelan sudah ada, nomor 2 yang tidak ada tadi itu sementara dalam perjalanan, jadi berarti kita dulu punya percakapan. Jadi tinggal Bapak dan saya terima harus masuk dalam kampung. Ya, akan pukul. Pukul dan langsung kasih masuk kan? Ambil, kita anak-anak, sabar ya, sabar. Saya ambil anak-anak dari sekolah mencoba. Namanya ini ada dia, jadi kita ada
Baik, terima kasih banyak. Ternyata Aditya cukup alot, namun tetap ada jalan keluar. Siapa bikin tidak ada jalan keluar? Mesti ada jalan keluar. Tadi saya sudah pantun, kalau nggak biasa jalan dari Singapura lewat Getoka, Lokapul, seputar bagaimana juga mesti saya sampai diakui, itu sama kan? Itu seputar bagaimana dia akan capai titik. Aman pasti. Kenapa dia pilih bisa? Sudah selesai, sudah aman. Baik, kita akan masuk dalam acara berikut, yaitu tibalah saatnya untuk Ima mencari kekasihnya Ida. Mencari kekasihnya Ida untuk dibawa untuk mendapat arahan dari pemerintah dan agama. Karena itu saya persilakan. Hati-hati, Ima memang sudah tanda Ida, tapi muka seperti terlalu banyak dikenal mana. Jangan sampai salah pilih. Badan sama dengan Ida juga ada sama persis. Jangan sampai salah pilih Ima. Hati-hati. Ketika lu ini bapak panggil saya menyahut selesai terus taruh waktu itu baru ini itu bagaimana itu akhirnya kan bagi kami keluarga tidak jelas apa yang kita lepas apa begini itu kita berkomunikasi di situ. Tapi kalau kali jawab bilang apa panggil bapak Nathan menyahut selesai. Tidak perlu taruh waktu yang lama-lama atau waktu itu kan berjalan Baik, terima kasih. Satu pencerahan dari orang tua Bapak Aden buat kita semua. Ima, hati-hati karena memang betul sama muka terlalu banyak nah. Salah pilih ya, biar bawa dua-dua tuh. Sama sih. Itu tamasa itu pendek anak, tidak dibanding kita dari apa Abu mau mendaki naik atau ibai naik itu lebih tinggi. Tamasa pendek anak jadi cepat sedikit.
mau lah yang ini ya ini lawan ini Bapak Mos yang pegang Bapak Anies yang masih pegang yang ada dulu Ya memang kita kalau jalan menuju Ida ke Kampung Lama berarti ada sekian banyak tempat persinggahan. Nah itu berarti harus singgah-singgah, jadi memang agak lama. Ya. Saya persilakan kita semua berdiri menyambut kedua anak kekasih kita. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Lima ternyata tidak salah ini tepat. Sambil tanda mati nasi apabila saat dikatakan. Silakan duduk Bapak Mama. Terima kasih banyak. Ya, silakan lihat kiri lihat tanah dulu baru duduk. Ayo, sudah, silakan duduk. Ya, terima kasih. Saatnya untuk kedua kekasih ini akan mendapat petunjuk arahan dari pemerintah dan agama. Dan kalau oleh karena itu kesempatan pertama saya berikan kepada Kepala Lingkungan 2 Kelurahan Kuala Utara untuk menyampaikan petunjuk dan arahan kepada kedua calon mempelai. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh bahwa hari ini saya mengatasnamakan pemerintah bahwa di dalam perjalanannya dua keluarga besar dari Indo, dari Apui dan juga dari Ibo dan juga keluarga besar yang berada di Solang. Semua acara demi acara telah kita lewati, namun di saat detik ini bila orang tua tadi bilang kita masuk terang. Walaupun Ima dan Ida dalam perjalanannya mereka taraf pacaran, kita tidak tahu bahwa Ima punya calonnya siapa dan Ida punya calonnya siapa. Pasti kita tidak mengakui semua. Namun hari ini kita tahu di hadapan kita semua bahwa Ida dengan Ima semuanya kita menyaksikan, baik itu lembaga adat dia, baik itu tokoh masyarakat, baik itu tokoh agama, bahkan tokoh perempuan dan juga tokoh pemuda menyaksikan hari ini bahwa Ima dengan Ida bukan masih berada dalam taraf pacaran, ataukah mereka bukan berada di masa muda lagi, tapi mereka hari ini kita saksikan bahwa mereka sudah menjadi suami istri, atau kita sapa mereka menjadi bapak dan mama. Dan hal yang kedua, saya masuk ke kedua kekasih kita adalah Ima dan Ida. Masalah pendidikan cukup dalam perjalanan kamu, tetapi orang bilang harus Ima dan Ida sebelumnya jati diri kamu adalah rumah yang perlu dibangun. Jati diri pertama adalah rumah. Rumah itu perlu dibangun adalah memahami
bahwa ada rumah. Masih sekarang kalau di Kolana kita lihat hanya rumah itu muka, kamar makan, dan kamar tamu. Jadi ada beberapa kamar saja. Tetapi Ima dan Ida, kamu punya diri itu dibangun seperti rumah adalah bangun rumah itu seperti ada rumah. Rumah itu dibangun itu ada salah satunya ruang tamu. Setelah ruang tamu di situ ada ruang keluarga. Setelah ruang keluarga di situ ada kamar khusus untuk Ima dan Ida. Kenapa diri kamu harus dibangun seperti itu? Karena kamu setelah melewati banyak acara demi acara, kamu lihat keluarga baik di Kolana, keluarga baik dari Subo, mereka ada semua di sini. Kemudian memandang bahwa ada sumbangsi banyak sekali, waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta benda. Diri kamu dibangun seperti rumah adalah saat kamu berbicara di ruang tamu adalah berbicara menyangkut apa saja, tapi hal pertama itu kamu di ruang tamu dulu. Sehingga di dalam ruang tamu kamu berbicara ada dua hal di situ. Ada lahiria dan ada batinia. Di dalam ruang tamu kamu berbicara lahiria adalah berbicara hal-hal yang kelihatan, mau sumbangsi kepada keluarga, mau memberikan dukungan kepada kehidupan kakak adik. Kamu harus berbicara di ruang tamu. Setelah keputusan itu selesai, kamu akan masuk ke dalam ruang keluarga. Di situ ada kamar, di situ ada meja makan. Mungkin kamu sudah siap hidangannya. Kamu sebagai keluarga duduk di ruang keluarga itu. Sebelum kamu menikmati, sebelum kamu makan, kamu akan menyatakan saling pandang memandang bahwa ini adalah jati diri, bahwa sebuah membentuk sebuah keluarga di dalam ruang keluarga itu. Setelah itu kamu akan masuk di dalam kamar yang kamu tentukan menjadi kamu punya tempat. Di sana adalah istilahnya bahwa batinia. Kalau kamu sudah bentuk satu kamar di sana batinia. Batinia berarti hal-hal sekecil apapun yang kamu temukan di sana. Jangan tergoda oleh penyakit masa sekarang. Jangan kamu keluar dan berbicara waktu kamu ada di kamar. Masa sekarang kita lihat banyak penyakit. Kalau penyakit kita mau hitung, stroke, darah tinggi, lambung, itu kita hitung-hitung sekitar, kemarin saya hitung itu semua penyakit tambah corona mungkin dia lari 90. Tetapi masa sekarang penyakit yang membuat masa kamu pacaran itu tidak pernah terjadi masalah, terjadi baku marah, tidak terjadi cemburu. Tetapi satu ketika kamu berjalan menuju sampai 2-3 tahun, di situ mulai ada goncangan. Goncangan sudah timbul, maka lahirlah penyakit. Penyakit yang kita biasa terjadi dalam rumah tangga di sana adalah penyakitnya sangat berat. Kalau salah satunya mengalami stres, terjadi stres. Orang cukup mengerti sebelum masuk dalam masuk minta ini dan juga ada piaran besok tanggal 27 mungkin kamu akan mendapatkan keberkatan juga. Di situ Ida dan Ima sudah lalui masa zaman ini. Kalau dua orang punya HP hati-hati. Kadang 1 tahun itu kita hidup aman. Tapi 2-3 tahun kita punya HP ini kadang-kadang sekarang pulang, 6 pulang, tidak punya HP di situ, Ima bisa pegang. Ima punya HP taruh di situ, tidak bisa. Tapi kalau sampai ke 2-3 tahun, bisa-bisa 2 orang ada masalah sedikit. Karena teknologi zaman sekarang dia mengalir bagaikan banjir. Siapa orangnya? Iman seperti apapun kalau dia tidak waspada, maka dia tersapu bawa dari teknologi ini bagaikan banjir. Dia akan hancur rumah tangga masa kita sekarang ini. Jadi kami pemerintah hanya menyampaikan, hanya mengalas saja masalah pendidikan. Kamu lebih mengerti, lebih memahami, dan kamu sudah mengikuti dunia maya. Tapi hati-hati,
dunia maya itu merubah seorang yang punya tali cinta kasih yang begitu mesra, tetapi dia mempengaruhi. Manusia ini ada dua otak, otak kanan dan otak kiri. Otak kanan itu kita berpikir untuk memisahkan hal yang tidak baik. Oh ini saya bikin nanti saya punya istri marah. Oh saya ini bikin nanti saya punya suami marah. Maka tidak terjadi. Tetapi kalau otak kiri, kalau otak kanan kalau sudah gelap, otak kanan sudah rusak, otak kiri bergerak, otak kiri perintah kita bikin sesuatu yang tidak baik juga dianggap baik. Jadi masa sekarang kita ini, kita manusia ini, sepintar sehebat apapun, kita memiliki dua. Otak kanan berpikir yang baik, otak kiri melaksanakan. Tapi karena otak kiri menghancurkan dalam kehidupan rumah tangga. Sekarang Ima dan Ida, saya mau tanya sedikit. Hubungan kamu berapa lama? 5 tahun. 5 tahun itu sekarang kamu siap menjalani 2 tahun tidak? Kalau kamu siap, berarti ingat, otak kiri dan kanan perlu difungsikan. Sehingga kita jangan jatuh sekarang ini. Dua-dua punya HP itu. Kalau dua-dua punya HP, tadi saya sudah omong bilang 2 orang itu jadikan rumah. Jangan sampai 1 tahun tidur di satu ranjang, tidur berhadapan, tetapi karena SMS atau inbox bisa-bisa membelakangi, maka terjadilah hancur. Ya, itu saya hanya ingatkan saja. Maka penyampaian kami sebagai pemerintah yang disebut sebagai wakil Allah menyampaikan ini tidak sempurna, hanya terbatas. Tapi saya mengakui dan saya percaya bahwa pendidikan yang kamu miliki, apa yang saya omong hari ini, yang bisa mendalami, yang bisa membenarkan, yang bisa menjadi sempurna, ada jati diri. Kalau kamu ikuti dan melakukan, walaupun penyampaian ini tidak sempurna, tetapi Tuhan Yesus bilang begini, setitik embun yang jatuh ke bumi menjadi air yang deras. Walaupun penyampaian kami ini tidak seberapa, setengah-setengah saja, putus-putus, tetapi apabila kamu menerima embun yang sedikit ini, kamu bawa dan kamu melakukan di dalam rumah tangga kamu yang menyempurnakan melakukannya, maka embun setitik itu akan menjadi air yang deras. Maka hidup kamu seperti air yang mengalir, tidak seperti air yang di botol. Kalau air di botol kan air mati dia. Maka setiap nasihat, setiap penyampaiannya walaupun kurang, tinggal 2 orang mengelola melakukan, maka terjadilah air yang mengalir. Mungkin penyampaian saya seperti ini, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Kepala Lingkungan 2 yang telah mewakili pemerintahan kelurahan untuk memberikan arahan pada kedua rekan. Yang berikut adalah diberikan kesempatan kepada Wakil Ketua Jemaat Sardis Sekolahnya untuk memberikan arahan petunjuk pada kedua calon pengantin. Baik, salam. Sudah tentu kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kemurahannya kita bisa dipertemukan dalam persekutuan. Itu karena ada pertemuan antara Ida dan Kakak Ima. Hari ini saudara dari Alor Selatan bertemu dan bisa tahu orang Golana dengan dia punya alamnya, itu karena kemurahan. Dan juga yang pertama, sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi suara gereja bagi Kakak Ima dengan Kakak Ida, untuk melengkapi proses adatnya yang tadi berlangsung yang namanya terang kampung, kita sudah terang ini. Yang jelas kita manusia ini kalau diciptakan
dan tidak baik kita ada di gelap. Tapi Tuhan memisahkan semua itu dan menjadikannya terang. Dan sekarang kita ada di terang, kita sudah berkuliah. Dalam arti penglihatan kita, perkataan kita, itu menunjukkan kesaksian bahwa itu benar. Berdua sudah kawin, berdua sudah bertemu. Begitu. Jadi, saya alaskan itu dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam memberi kekuatan kepadaku. Itu orang-orang yang sejak dahulu menyampaikan kesaksian itu bagi kita semua, bahwa hidup ini kalau tanpa Tuhan sia-sia. Dan juga dalam kehidupan ini kita tahu bahwa kita lihat, saya jangan gambar terlalu jauh. Jangan gambar terlalu jauh. Kalau bicara terlalu jauh nanti kita anggap bahwa itu hanya sebuah contoh. Kita lihat fonem apa warna yang tadi dua jubir bicara. Ada perbedaan. Memang sulit sekali kalau orang menyatukan perbedaan. Tetapi kalau seandainya ada keputusan untuk kita berada pada posisi yang sama, yang jelas yang beda itu akan menjadi satu. Begitu. Jadi belajar untuk membangun rumah tangga, sudah tentu saya yang berdiri ini banyak konflik di saat bangun rumah tangga, banyak konflik, banyak warna dalam hidup, dan itu tidak bisa satu orang pun hindari. Tetapi belajar untuk bagaimana bisa keluar dari masalah itu. Jadi perbedaan itu bisa disatukan, siapa yang bilang tidak? Tadi orang tua dong sudah omong bahwa tinggal kita yang memberikan jawaban. Apa kita mau atau tidak? Saya mau kasih contoh. Kalau kita gambar angka 6 dihadapkan kepada dua orang, kakinya menuju ke kakak Ida, kemudian kepalanya menuju ke kakak Ima. Pasti di situ ada perbedaan. Ini angka apa? Pasti Ida yang dapat kaki dia bilang ini 9. Dan juga kalau Ima yang dapat dia punya kepala pasti dia bilang ini angka 6. Itu betul ya? Pasti dua orang akan saling tolak menolak. Karena memang satu hal saja, tetapi karena kita berada pada posisi yang berbeda, maka kita punya kesaksian mata akan memberikan jawaban bahwa ini 6, ini 9. Tetapi kalau sesuai waktu mungkin Ima bilang lebih baik saya ada di Ida posisi, biar sama-sama sebut itu angka 9. Dan kalau sesuai waktu mungkin Ida bisa ambil posisinya kakak Ima, saya ada di Ima supaya sama-sama sebut angka 6. Bisa amin ya? Mungkin itu yang bisa kita bangun dalam kita punya kehidupan. Dalam arti apapun kondisi resiko dan orang membentuk sejak saya mulai menikah, saya pikir perkawinan ini enak. Kita hanya pikir karena kawin kita bapelok tidur atau apa. Padahal dia pun tantangan terlalu luar biasa. Dan itu yang kita lewati. Tetapi bagaimana kita berusaha untuk bisa keluar. Kita bertanggung jawab. Kalau kita berbuat, kita bertanggung jawab sampai selesai. Tidak perlu orang lain tahu. Dan kalau seandainya dua orang bilang selagi saya masih benar, untuk apa saya peduli dengan kata orang? Itu harus berpijak di atas itu kata. Begitu. Dalam arti perbedaan bisa disatukan. Yang penting masing-masing mengambil keputusan untuk merelakan hati ada di posisi tersebut. Jadi itu menggambar semua warna. Dalam arti susah di atas ya dua orang ambil keputusan ada di atas. Susah di sini dua orang ambil keputusan ada di sini. Sama-sama menjawab perbedaan itu. Supaya persekutuan dalam keluarga itu terbina secara baik. Jadi bukan hanya urus diri. Kita bahagia tetapi keluarga jangan. Itu juga salah. Terlalu amat salah. Tetapi kita bahagia, keluarga juga harus bahagia. Karena kita keluarga ada. Keluarga ada di sini karena kita. Jadi itu persatuan atau perbedaan yang dipersatukan. Baik, dari firman Tuhan yang tadi saya katakan, saya bilang begini. Dimanapun kita berada, apapun yang kita miliki, dan dimanapun kita berada, kita sanggup untuk melewati itu dalam nama Tuhan yang telah menjadikan kita siapa kita yang sesungguhnya. Dalam arti kita tidak perlu tanya orang sebelum kita bisa mampu untuk mengatasi. Tetapi kita melihat diri kita bersama dengan Tuhan, kita akan keluar dari setiap konflik yang terjadi dalam kehidupan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi banyak hal yang telah disampaikan oleh pihak pemerintah bagi kita. Sudah tentu memang liku-liku warna hidup itu seperti itu. Dan yang kedua ialah tadi dalam pembicaraan itu pasti ada perbedaan, tetapi itu tidak menjadi sebuah kekesalan dalam hati dua orang. Tidak. Bapak dong sebegini nanti kita hidup bagaimana, tidak penting. Dalam arti kalau selagi kamu dua masih seperti ini, itu tanggung jawab orang tua.
hamba buah hati itu yang siap baik-baik untuk besok kita penyembalaan dan kita binika. Datang baruan kita urus sama-sama. Kapan-kapan, di mana, kalau ada perjumpaan, pasti kita akan duduk minum air sama-sama, makan sama-sama. Itu kita menunjukkan kita punya janji diri bahwa kita hidup ini ada Tuhan yang mengatur langkah kita. Ada Tuhan yang menuntun kita dimanapun. Dalam arti dia tidak pernah menjanjikan untuk kita hidup dalam ketenangan atau damai-damai saja. Tidak. Kita harus ada di dalam gelombang laut. Kita harus ada dalam arus yang kencang. Harus ada dalam konflik-konflik. Dia hanya menjanjikan satu hal di kehidupan kita, ialah aku menyertai kamu senantiasa di sepanjang waktu. Jadi pegang itu, berimanlah kepada Tuhan. Apapun kekurangan kita, keterbatasan kita, keadaan kita seburuk apapun, Tuhan menghargai hidupmu. Sehingga Tuhan membawa Kakak Ima berjumpa dengan Kakak Ida di sini, dan perjumpaan ini itu membuat satu ikatan persaudaraan bahwa kita ada dalam perbedaan, tapi orang Kolana bisa berjumpa dengan orang Apui bisa berjumpa dengan orang Kolana. Maka saya mau katakan selamat membangun persekutuan, bukan hanya Kakak Ida dengan Ima saja. Selamat membangun persekutuan orang bersaudara di dalam Tuhan.